Halo Seperti Memilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber dan juga tamu dari pihak jurnalisme di Bangka Belitung. Nah, di sini telah hadir Bapak Fahrudin Halim selaku Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah, Bapak ini adalah salah satu tokoh juga yang berpengaruh di PWI, yang mana PWI ini adalah salah satu lembaga jurnalisme yang di Bangka Belitung Pak ya, yang juga banyak sekali berperan dalam menegakkan kode etik jurnalistik, lalu selain itu juga melakukan advokasi juga ya Pak ya? Ya, termasuk advokasi untuk anggota gitu. Oke, selebih itu Pak ada lagi nggak Pak topoksi PWI yang biasanya dilakukan di Bangka Belitung ini? Jadi memang PWI itu kan induk organisasi profesi ya. Oke. Jadi salah satu yang tugas pokok kita itu selain melakukan perlindungan profesi terhadap kawan-kawan yang melaksanakan tugas jurnalistik, yang terpenting itu juga PWI melaksanakan pendidikan. Pendidikan ya Pak? Nah, pendidikan jurnalisme ya kepada anggota maupun kepada calon anggota. Oke. Nah, itu untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme maupun kompetensinya mereka. Oke, baik. Jadi istilahnya ini adalah lembaga yang melakukan sertifikasi juga ya Pak ya? Ya, termasuk kita juga PWI juga sebagai apa? Sebagai bisa melaksanakan UKW ya, uji kompetensi wartawan. Jadi lembaga uji resmi dari Dewan Pers itu. Oke, baik Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan juga tupoksi dari PWI. Ya. Nah, terutama salah satunya itu adalah dalam hal kode etik juga ya Pak ya? Ya. Nah, dari PWI ini sendiri Pak, gimana sih Pak strategi dari PWI dalam menegakkan kepatuhan wartawan terhadap kode etik di Bangka Belitung, khususnya kode etik jurnalistik, dalam menyajikan berita politik yang berimbang, terutama pada saat pemilu dan pilkada tahun kemarin Pak, di tahun 2024, dan ada juga pemilihan ulang di tahun 2025. Itu gimana Pak? Ya, jadi secara umum PWI itu kan kalau kita di Bangka Belitung itu punya anggota hampir 200 ya. Wah, 200 anggota kita, wartawan yang dari berbagai media, ada yang siber, ada yang cetak, ada yang TV, ada yang radio, dan lain-lainnya. Nah, tentu itu tidak mudah. Bagaimana kita menjaga teman-teman itu agar tidak keluar dari koridor kita sebagai wartawan yang profesional. Nah, anggota PWI itu memang prosesnya panjang ya. Sebelum mereka menjadi anggota PWI, mereka melalui proses yang panjang, termasuk salah satunya syarat untuk menjadi anggota PWI itu adalah mereka wartawan yang sudah lulus atau lolos uji kompetensi wartawan. Nah, jadi kalau bisa dipastikan bahwa anggota PWI itu semuanya sudah memiliki sertifikat UKW. Nah, lalu yang berikutnya bahwa selain itu mereka juga harus menaati aturan main di dalam PWI, termasuk juga kode perilaku ya, kode perilaku wartawan atau KPW PWI, termasuk juga secara umum seluruh wartawan itu wajib menaati kode etik jurnalistik atau KEJ. Nah, KEJ ini kan ada 11 pasal ya. Dan itu berlaku untuk seluruh wartawan dan untuk seluruh organisasi pers yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi panduan kita dalam melaksanakan tugas jurnalistik itu adalah menaati kode etik itu. Nah, kode etik itu ada 11 pasal, nah salah satunya wartawan itu kan harus bersikap independen dalam mencari berita dan lain-lainnya, tidak boleh menghakimi, tidak boleh ras, tidak boleh menimbulkan sesuatu hal yang hoax dan lainnya. Nah, ini yang kami jaga. Nah, kami selalu mengingatkan secara teknis, kami mengingatkan anggota kami agar mereka selalu berpedoman dalam atau mengikuti kode etik dalam melaksanakan tugas jurnalistik itu. Namun di lapangan ya terkadang ya tentu saja kadang ada yang offset ya. Termasuk itu juga tidak sedikit ya yang offset. Bahkan itu bisa dilakukan oleh siapa saja kan. Karena kecepatan, karena terburu-buru sehingga mereka tidak melakukan uji data, uji validasi data, tidak melakukan check and recheck. Nah, sehingga data yang seharusnya berita yang harusnya belum layak siar tiba-tiba sudah disiarkan sehingga menimbulkan persoalan.
Nah, maka terkait ini ada dua hal. PWI selaku organisasi profesi, ya kami bersifat pasif dalam hal ini ketika ada kesalahan itu. Pasif dalam arti, silakan masyarakat melaporkan kepada kami kalau ada anggota kami, anggota PWI itu yang dianggap tidak sesuai atau menyalahi kode etik jurnalistik. Atau bisa menempuh jalur lain. Nah, jalur lain itu adalah dengan melaporkannya kepada Dewan Pers. Nah, kepada Dewan Pers, termasuk memang secara aturan, secara kode etiknya memang ketika ada, kan diberi ada hak koreksi dan hak jawab ya. Ketika ada orang yang merasa dirugikan haknya, maka aturan memberikan ruang kepada orang yang merasa dirugikan itu melakukan hak koreksi. Jadi mengoreksi berita itu atau sekaligus melakukan hak jawab. Nah, dan itu wajib bagi media itu memuat ketika dia mendapatkan hak koreksi dan hak jawab itu, maka dia wajib untuk meralat berita itu dengan standar yang ada. Misalnya dia meralat, dia harus menuliskan situ bahwa berita ini sebelumnya ini dan sekarang sudah diralat dan yang benar ini. Nah, itu wajib dilakukan. Nah, atau memang bisa juga menempuh jalur lain, itu melaporkannya ke Dewan Pers. Nah, dan Dewan Pers pasti akan merespon itu. Dan itulah yang pada pilkada yang lalu itu banyak yang dilaporkan ke Dewan Pers. Kan? Banyak yang dilaporkan Dewan Pers dan hasilnya itu hampir sebagian besar itu dianggap melanggar kode etik. Melanggar kode etik jurnalistik, sehingga mereka harus meminta maaf kepada publik dan memuat hak jawab pihak yang merasa dirugikan itu. Berarti tadi penanggulangannya ketika publik merasa keberatan terhadap berita yang disampaikan oleh salah satu wartawan yang menjadi anggota PWI tadi Pak ya, bisa mengoreksi berita yang bisa mengoreksi bisa mengoreksi itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, selain itu memang PWI selalu melakukan penguatan ya. Penguatan kepada internal, baik itu melalui pelatihan, melalui workshop, melalui diskusi, termasuk juga kita selalu mengingatkan kawan-kawan untuk menaati kode etik jurnalistik. Pak. Nah, tadi itu kan dari sisi wartawannya Pak ya, anggota-anggota PWI. Nah, kalau dilihat dari sisi kelembagaan, PWI ini kan pasti menjalin koordinasi dengan beberapa pembuat kebijakan ataupun lembaga-lembaga eksternal lainnya, seperti salah satunya itu dengan KPU Pak. Nah, gimana sih Pak koordinasi PWI dan KPU terutama di Bangka Belitung ini saat pemilu 2024 kemarin, terutama dalam meluruskan disinformasi yang banyak sekali beredar di masyarakat, terutama biasanya kan disinformasi ini disajikan dalam berita-berita kilat, karena tadi kata Bapak kan terkadang ya namanya juga wartawan juga manusia ya Pak ya, terkadang pastilah ada unsur buru-burunya tadi pasti ada, dalam menyajikan informasi terkini. Nah, itu gimana Pak koordinasi PWI dan KPU dalam membentengi hal tersebut? Ya, kita alhamdulillah ya dengan teman-teman KPU maupun Bawaslu, termasuk dengan pihak lain yang terkait termasuk kepolisian, kita selalu menjalin koordinasi, termasuk dengan KPU Bangka Belitung. Kita beberapa kali ke sini menyampaikan bahwa memang bagaimana mengatasi persoalan ini ya. Nah, salah satunya itu kita mendorong ya, PWI mendorong agar keterbukaan informasi publik. Artinya ada kecepatan. Nah, kecepatan dari pihak penyelenggara pemilu ketika ada data atau hal-hal yang ingin diketahui publik, maka harus segera. Termasuk proses verifikasinya bisa segera gitu loh, segera dilakukan. Kadang itu kan karena lambat, sehingga berita sudah menyebar padahal bukan seperti itu. Nah, ada dua. Yang pertama itu, yang kedua kita juga menekankan teman-teman wartawan untuk mereka itu betul-betul cek and recheck di lapangan. Nah, cek and recheck dan memvalidasi data itu dengan sehingga akurat, termasuk juga melakukan uji data itu diuji, yaitu dengan menghubungi pihak-pihak yang berkompeten. Nah, itu yang kita lakukan, termasuk juga dengan pihak yang lainnya kita sampaikan juga. Dalam hal ini memang hari ini kan sudah eranya terbuka ya, terbuka semua hal. Nah, disinformasi itu bisa saja terjadi. Nah, salah satunya penyebabnya itu karena saluran komunikasi itu tidak lancar gitu. Nah, makanya kita bersyukur ya teman-teman dari KPU termasuk yang lainnya, Bawaslu, baik provinsi maupun kota kabupaten, itu cepat mereka dalam memberikan respon sehingga publik bisa cepat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat gitu. Nah, itu yang terjadi kemarin itu.
Karena memang kemarin kalau kita lihat ya eskalasi pemilunya kan cukup ini ya, cukup dinamis sekali eskalasi pemilunya, cukup tinggi bahkan antara ya para pendukung itu juga. Nah, kadang itu kan yang lainnya itu juga persoalannya itu juga kadang bukan di KPU-nya juga, tapi memang di luar sistem yang ada, yaitu mungkin pendukung pihak A, pihak B, nah yang saling serang dalam tanda petik itu, nah itu yang memang juga harus diatasi dan kita berkoordinasi dengan pihak-pihak lain agar termasuk kepolisian agar tidak agar ini cepat ditangani lah intinya. Ketika ada apa mitigasinya harus cepat. Ketika ada riak-riak atau potensi masalah, maka harus cepat diatasi. Nah, teman-teman wartawan itu kan kita di lapangan memberikan informasi cepat. Nah, itu sehingga itu cepat diambil apa? Diambil kebijakan atau diambil tindakan sehingga itu bisa diredam ya. Nah, tadi kan Bapak menyinggung soal validitas sumber juga, Pak ya. Jadi nanti ketika teman-teman atau rekan-rekan wartawan dalam menghimpun berita tadi, memvalidasi berita tadi kan ke beberapa sumber, Pak ya. Nah, itu kira-kira ada waktu tunggunya nggak, Pak? Karena kan tadi harus memproduksi berita dituntut secara cepat juga untuk memproduksi berita yang terkini. Nah, itu kira-kira ada waktu tunggu yang diberikan atau memang itu keleluasaan dari para wartawan dalam ya itu kan keleluasaan ya, apalagi misalnya kan dalam pedoman media cyber, nah itu kan kita dibolehkan untuk menyiarkan berita awal ketika proses itu tetap jalan, jadi secara paralel. Berita sudah bisa kita siarkan, tapi tetap prinsipnya itu adalah tetap menaati kode etik. Nah tetapi juga harus diikuti dengan berita lanjutannya, yaitu adalah berupa hasil verifikasi atau data berikutnya itu. Nah, karena memang ini kan era kecepatan ya, era cepat dan lain-lainnya, sehingga kalau enggak ya nanti kejadian malam ini baru besok itu kan basi gitu. Makanya kecepatan kadang itu. Ada peristiwa misalnya kan pernah di pilkada kemarin ada yang tanda petik itu menggeruduk salah satu kantor penyelenggara pemilu ya di salah satu lokasi. Nah itu kan sudah ramai itu. Nah situasi itu sudah ramai. Nah itu prosesnya real time teman-teman itu. Nah apalagi yang TV, yang online sekarang cepat sekali mereka. Tapi mereka juga dituntut untuk apa? Untuk memverifikasi. Nah kita bersyukur ya teman-teman penyelenggara pemilu juga cepat tanggap. Nah, sehingga informasi itu tidak berkembang liar dan apa yang menjadi persoalan itu cepat diketahui publik sehingga persoalan itu bisa cepat selesai. Nah Pak, terkait dengan pandangan Bapak nih selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin Pak, pertama pemilu dan pilkada 2024, kemudian pemilihan ulang di tahun 2025, bagaimana sih Pak pandangan Bapak selaku pihak maupun di sini Sekretaris PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melihat kondusivitas ketika pilkada dan pemilu di tahun 2024 dan pemilihan ulang di tahun 2025 kemarin? Kalau kita lihat kondusivitasnya secara umum itu sebenarnya masih tahap wajar. Tahap wajar ya? Ya wajar kita melihat bahwa ada dinamika, yaitu memang tidak bisa kita hindari. Ya namanya tahun politik ya, tahun politik, memang pesta demokrasi, eskalasinya memang ada memanas suhunya, nah itu memang wajar karena memang itu tahun politik. Tapi secara umum kita melihat bahwa pilkada itu bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan damai kan, tidak ada, walaupun ada yang lapor, yang apa, saya pikir itu hampir setiap pemilu pasti ada lah ya, nggak di sini, nggak di tempat lain pasti ada. Tapi secara umum kita berhasil kemarin itu, nah, berhasil menyelenggarakan pemilu terlepas dari plus dan minusnya ya. Nah kita melihat bahwa memang ada dinamika ya, nah tapi itu semua terukur gitu. Gitu. Nah, Pak, tadi kan Bapak juga menjelaskan terkait dengan produksi berita yang dilakukan oleh para wartawan ya Pak ya. Nah, sekarang kan kita sedang menghadapi maraknya AI ya Pak. AI ini kan biasanya jadi tools yang membantu atau alat yang membantu untuk pekerjaan lebih cepat ya Pak. Nah, dari PWI itu sendiri dalam menegakkan kode etik serta menghadapi masifnya penggunaan AI ini, bagaimana sih Pak caranya membentengi hal tersebut, terutama untuk mengingatkan para rekan-rekan jurnalis dan juga rekan-rekan wartawan yang ada di Bangka Belitung Pak? Ya memang
AI itu kan teknologi ya. Iya. Teknologi itu kan selalu berkembang. Nah, harus dipahami bahwa teknologi itu kan hanya alat bantu manusia. Dia tidak bisa menggantikan perannya manusia itu sendiri. Nah, AI itu bisa mengedit berita, tapi AI tidak punya perasaan. Iya, betul. Nah, mengapa berita itu ditulis? Kan nggak bisa dia. Nah, mengapa berita itu ditulis? Nggak bisa. Nah, sampai hari ini di dalam konteks jurnalisme itu memang belum ada panduan yang jelas ya. Masih digodok ya di Dewan Pers, termasuk juga masih jadi diskusi, termasuk di PWI sendiri masih jadi diskusi hari ini. Tetapi memang semua hampir sepakat bahwa AI itu tidak bisa menggantikan peran manusia. Nah, artinya dia hanya memperbaiki atau membantu kita memudahkan dalam memproduksi berita. Nah, tapi dalam konteks berita itu sendiri, substansinya itu harus perannya manusia. Gitu. Perannya manusia melakukan wawancara, check and recheck itu kan nggak bisa AI. Nah, harus manusia. Termasuk data AI sendiri bisa jadi benar, bisa jadi salah juga kan. Betul. Bisa jadi data yang disajikan AI itu data yang sudah tidak dipakai lagi misalnya. Atau bisa jadi ada aturan terbaru belum masuk ke AI misalnya kan. Nah, AI belum bisa mendeteksi sehingga tidak terdeteksi oleh mereka, ya bukan berarti tidak ada aturannya. Nah, maka di sini sebenarnya peran manusia itu tetap tidak bisa tergantikan. Nah, meskipun dengan adanya AI, kita terbantu dalam kinerja kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terkait dengan jurnalistik itu, terkait dengan sekarang sudah mulai diterapkan di beberapa media. Ketika ada memang kita meminta bantuan dalam tanda petik itu AI, maka juga harus dicantumkan. Nah, dalam kodenya itu ada peran AI di situ, itu harus dimuat di situ. Misalnya berita, ada peran AI, maka harus dimuat di situ. Atau misalnya kita membuat desain grafis misalnya kan, infografis misalnya, ada peran AI, maka di situ harus dicantumkan bahwa ada peran AI di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa jurnalisme itu kan bicara tentang kejujuran ya. Bicara tentang kejujuran, kalau memang ada peran AI harus kita katakan. Nah, tapi belakangan ini ada beberapa pihak saya kira karena memang belum memahami benar AI ini, sehingga seolah AI itu sudah menggantikan peran manusia. Nah, sehingga berita itu kan gini, berita itu ada pakemnya jurnalisme itu. Ada rumusnya, ada pakemnya. Nah, sehingga berita itu banyak yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, termasuk juga tidak sesuai dengan kaedah jurnalisme. Nah, misalnya kalau yang paling dasar rumusnya jurnalisme itu kan 5W plus 1H. Itu yang paling dasar sekali. Nah, dengan AI ini orang tidak tahu lagi. Nah, betul sekali. Ternyata tidak memenuhi unsur 5W plus 1H-nya. Nah, ini yang menjadi celaka gitu sebenarnya. Ini celaka sehingga orang bingung kadang baca berita ini berita atau orang berpuisi. Nah, itu. Jadi kadang dari judulnya, dari lead-nya, dari narasinya, itu kayak orang berpuisi. Nah, padahal jurnalisme itu kan bicara fakta. Kita bicara fakta, bicara data, bicara check and recheck, kan bicara narasumber dan siapa. Nah, itu tugasnya jurnalisme itu. Sehingga akhir-akhir ini, makanya ini juga banyak pengamat mencemaskan juga kan mutu jurnalisme kita ini. Kalau seperti ini ya bisa kedodoran juga. Nah, makanya ini harus dibatasi bahwa AI itu hanya alat bantu. Contoh misalnya memperbaiki tulisan kita dari sisi mengurangi typo misalnya, atau menyusun kalimat yang sudah kita tulis sehingga tepat dan lainnya. Jadi bukan menggantikan peran manusia itu sendiri. Oke, Pak. Nah, ini yang terakhir nih Pak, tadi kan kita sudah berbicara tentang AI, kemudian disinformasi yang beredar, dan juga bagaimana cara dari PWI, rekan-rekan jurnalis, dan tentunya juga dari KPU dalam membentengi hal tersebut ya Pak. Nah, ini sekarang pesan kepada Sepadi yang memilih Pak, bagaimana sih caranya menanggapi disinformasi tadi, terutama kan sekarang produksi berita juga terkadang juga dibantu oleh AI ya Pak tadi dalam mengkoreksi beberapa hal, tapi dan juga ada disinformasi yang beredar, itu gimana Pak caranya ketika para Sepadi memilih mengonsumsi berita yang beredar dan juga dapat membacanya dengan cermat informasi yang disajikan gitu. Bagaimana Pak strategi dan juga pesannya kepada mereka para Sepadi memilih untuk lebih cermat dan bijak lagi? Ya, artinya gini, pertama bahwa ini kan ada dua sisi sekarang ini. Ada medsos, ada jurnalistik ya kan. Nah, medsos sendiri kadang masyarakat itu kurang memahami sehingga medsos itu bukan jurnalisme, bukan jurnalistik. Nah, kalau jurnalistik tentu dia
diproduksi oleh media yang berbadan hukum, pers Oke. dan lainnya. Artinya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun mereka salah, ada saluran kita untuk menuntut kesalahan mereka Oke. itu. Termasuk misalnya PWI sendiri, kami sekarang lagi menyelesaikan website kami, website PWI. Nah, nanti di situ akan salah satunya ditampilkan siapa anggota PWI, medianya apa. Nah, kalau mereka misalnya masyarakat menganggap ada dugaan pelanggaran, ya bisa dilaporkan. Oke. Nah, kami membuka diri itu. Itu bagian dari cara kami untuk memperbaiki diri kami sendiri. Oke. Nah, kadang masyarakat kan nggak tahu ini mau lapor kemana ini. Misalnya dia merasa dirugikan. Nah, PWI insya Allah nanti 1-2 bulan ke depan sudah selesai websitenya. Jadi semua anggota PWI Bangka Belitung, nah termasuk mungkin di pusat juga nanti ada, itu ada ditampilkan foto anggotanya, terus nama medianya. Nah, termasuk cara kalau ingin menyampaikan, mengkritik atau laporan. Nah, itu yang pertama. Jadi harus bersumber dari media yang kredibel. Oke, media yang kredibel media yang yang pertama kredibel. ya, Pak? Media yang kredibel ini adalah media yang taat kepada kode etik. Oke. Nah, taat kode etik. Contoh misalnya kan beritanya tidak menghakimi. Nah, dia tidak ada unsur ras di situ, melecehkan. Nah, itu tidak menyebarkan berita bohong misalnya, tidak memfitnah. Nah, itu yang harus dilihat di situ, bukan medianya apa, tapi apakah media ini sudah kredibel atau belum. Oke. Nah, terus apakah misalnya beritanya itu mereka cek and recheck tidak? Ketika dia memberitakan misalnya KPU, ini beritakan KPU, tapi KPU nggak ngomong. Nah, ini kan patut diragukan. Oke. Nah, seharusnya kan dia memberitakan KPU. Harusnya kan yang sumber utama itu adalah orang KPU sendiri. Bukan pengamat, bukan siapa kan. Pengamat itu hanya memberikan perspektif atau insight yang lain. Nah, tapi orang KPU sendiri, siapa misalnya ketua KPU-nya bicara misalnya kan. Ini bicara KPU, orang KPU-nya nggak ada yang ngomong ya. Nah, itu yang harus dilihat di situ. Itu harus jeli melihatnya. Memang kejelian itulah yang hari ini dibutuhkan. Nah, terus yang kedua, jangan mudah termakan oleh berita yang bombastis. Contohnya gimana, Pak? Contohnya misalnya kan berita bombastis ini kan dia clickbait ya. Jadi bagaimana agar orang itu banyak mengkliknya tujuannya. Padahal isinya itu nggak ada, biasa-biasa aja kadang-kadang kan. Nah, itu kalau lihat dari judul saja, kalau terlalu bombastis itu patut diragukan. Oke. Judulnya itu kayaknya seolah-olah heboh bener kan. Nah, kalau berita itu biasanya, kalau dia berita ini datar-datar saja judulnya. Tidak terlalu bombastis dan tidak ada unsur hiperbolanya. Nah, itu dia berangkat dari fakta. Judul sendiri sudah mencerminkan apakah berita itu sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, terus yang berikutnya tentu ya harus banyak membaca ya, termasuk juga tentang pemilu misalnya kan. Pemilu ini potensi untuk memunculkan pelanggaran itu banyak. Nah, contoh misalnya kan mendiskreditkan salah satu pihak itu kan banyak dilakukan. Nah, makanya harus jeli melihatnya apakah betul atau tidak. Nah, contoh misalnya memfitnah ya, salah satu banyak yang dilaporkan kemarin itu kan unsur dianggap menghakimi. Nah, menghakimi atau memfitnah. Terus yang kedua itu hati-hati, ada juga fake news. Nah, itu juga harus hati-hati. Peristiwanya ada, tapi konteksnya berbeda. Nah, itu sering direproduksi ulang. Contoh misalnya gini, si A itu pernah membuat kesalahan, tapi kesalahan kan 10 tahun lalu. Nah, sekarang ini kan sudah beda. Dia sudah dianggap bersalah, sudah menjalani hukuman. Nah, tiba-tiba sekarang dikait-kaitkan lagi, di-up lagi. Nah, itu kadang sering terjadi, apalagi dalam pemilu, itu sering dalam tanda petik itu dosa masa lalu calon atau siapa itu sering diungkit lagi. Padahal kan nggak ada hubungannya dengan proses pemilu gitu. Atau tidak ada hubungannya dengan proses yang sedang dia jalani, kecuali misalnya dia sedang diproses secara hukum. Nah, itu kan yang cerita. Itu sudah 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Entah kapan itu diungkit-ungkit lagi. Nah, itulah yang membuat suasana kadang panas dan seolah-olah itu terjadinya hari ini. Nah, itu yang harus dihindari bagi kita dalam konteks berita ini. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas sharing informasinya. Sama-sama. Terutama tadi terkait dengan iklim jurnalisme di Bangka Belitung dan juga dalam hal menanggapi berita-berita politik yang ada di Bangka Belitung, memproduksi berita-berita yang berkenaan dengan pemilu juga di Bangka Belitung. Baik, Spradi Pemilih,
Sampai jumpa di podcast Ngopi Lu selanjutnya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.